سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma rahmatan lin nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah majelis taklim assalam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi ini di saat banyak orang yang sibuk mengejar kehidupan dunia, kita alhamdulillah dibimbing oleh Allah dengan ringan hati dan kaki untuk berada di tempat yang mulia dan terhormat. Mudah-mudahan langkah dan upaya kita ini menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas adalah membangun pribadi pemaaf. Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam berhalal bihalal di bulan Syawal itu akan tercapai dengan sempurna kalau halal bihalal itu memperkuat dua spirit, yaitu spirit ukhuwah Islamiyah dan spirit silaturahim. Nah, dua spirit ini kuncinya satu, kalau kita punya pribadi pemaaf. Karena kalau tidak punya pribadi pemaaf, itu sulit mewujudkan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Nah, padahal kita ini kan sudah menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, rangkaian ibadah puasa itu semuanya akan berganti dengan maghfirah. Apalagi bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Di dalam makalah sudah saya cantumkan dua hadis Nabi, yang satu man soma, yang satu lagi man qoma. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satunya lagi man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Nah, bedanya apa? Hadis yang pertama itu, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti apa? Man shoma, waktu siang hari kita puasa. Sedangkan man qoma Ramadana, man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, apa itu tarawih,
ini yang menghidupkan malam Ramadan. Berarti apa? Mansoma itu sepanjang hari, di siang hari Allah memberi ampunan, dan manqoma di malam hari Allah memberikan ampunan pula. Jadi sepanjang waktu di bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, hanya bagi yang berpuasa. Kalau tidak puasa, ya tidak dapat namanya syahrul maghfirah. Meskipun muslim sejak kecil, tetapi ketika Ramadan tidak puasa, ya tidak termasuk orang yang mendapat syahrul maghfirah. Yang paling berteman dengan Sahrul Gunawan dan mendapat syahrul maghfirah, bulan ampunan. Nah, maka kita ini setelah meraih syahrul maghfirah, otomatis hasilnya adalah Idul Fitri, kembali suci. Nah, kembali suci itu namanya fitrah, itu kembali ke asal kejadian manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir itu membawa fitrah. Fitrah itu artinya naluri bertauhid, hanya mengimani Allah. Yang kedua, fitrah itu lahir tidak membawa dosa. Nah, dua-duanya itu adalah Idul Fitri, kembali suci karena membawa fitrah bertauhid dan lahir tidak membawa dosa. Itulah yang disebut dalam hadis kharajat zunubi kayaumi waladatuhu. Orang yang beridul fitri itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tidak membawa dosa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hasil ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah menyayangi hambanya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, Rasul disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada hamba, kepada umat beliau, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, surat Az-Zumar 53 ini memberi garansi bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, selama bertaubat sebelum mati, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni dosa semuanya, asal dosa itu tidak terbawa. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua capaian ini, baik Syahrul Maghfirah maupun Idul Fitri, dikuatkan dengan surat Az-Zumar 53. Karena itu hidup ini harus diisi dengan pertaubatan agar jangan sampai dosa terbawa mati. Itu tekad yang harus
harus kita bantu. Nah, dosa yang berhubungan dengan Allah dengan mudah bisa kita selesaikan lewat puasa, amal ibadah, taubatan nasuha, dan berbagai macam amal ibadah. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia. Nah, Allah itu hanya mengampuni dosa yang terjadi antara manusia dengan Allah. Sedang dosa yang terjadi di antara sesama manusia, Allah tidak ikut menyelesaikan. Manusia disuruh menyelesaikan sendiri dengan saling bermanfaat. Karena itu mari kita bangun tekad, jangan sampai dosa itu terbawa mati. Karena kalau dosa sampai terbawa mati sangat beresiko. Sesudah mati sudah nggak ada lagi pertobatan. Dan kalau dosa sampai terbawa mati, pembersih dosa di akhirat itu tidak ada lain kecuali api neraka. Nah, daripada menghadapi resiko seperti ini, maka mari kita manfaatkan syahrul maghfirah, meraih Idul Fitri, ditambah lagi kita harus memiliki pribadi pemaaf untuk saling bermaafan dengan sesama manusia, sehingga dosa dengan Allah selesai di dunia, kesalahan dengan sesama manusia juga selesai di dunia, tidak sampai terbawa. Untuk itu Allah membimbing kita dalam surat Al-A'raf ayat 199, Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ayatnya pendek, cuma 3 kalimat. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. 3 makna ini sangat menentukan keselamatan hidup manusia. 3 perintah ini, 3 makna ini akan menentukan manusia itu sehat apa sakit. Nah, ibu-ibu, mari kita dalami. Kata khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Pemaaf itu cirinya cuma 2, tidak mungkin 3. Pemaaf itu memberi maaf sebelum orang yang bersalah minta maaf, dan memberi maaf setelah orang yang bersalah meminta maaf. Lebih dari itu tidak jadi pemaaf. Misalnya ada orang datang dengan penuh ketakutan minta maaf, lantas yang dimintai maaf bilang tunggu Idul Fitri tahun depan. Itu bukan pemaaf, itu pendenda. Itu pendenda. Nah, karena itu jadilah pemaaf. Pemaaf itu cirinya cuma 2, tidak mungkin 3, yaitu memberi maaf sebelum orang yang bersalah minta maaf. Contohnya, datang seseorang minta maaf kepada kita, maaf ya Bapak Ibu, tidak apa-apa, sebelum sampai minta maaf sudah lebih dulu saya maafkan. Itu mulia sekali. Atau belum bisa memberi maaf sebelum orang lain minta maaf karena masih jengkel. Tapi begitu yang bersangkutan datang, kok sangat melek kata sepuro, dan terus dia wis njaluk sepuro piro tak kasih. Minta maaf besar-besarnya, dia tak kasih maaf sebesar-besarnya. Itu pribadi pemaaf. Kalau menunda besok atau lusa, apalagi Idul Fitri tahun depan, itu pendendam.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang ayat dalam Al-Quran selalu memerintahkan memberi maaf. Ibu catat, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita minta maaf. Justru yang diperintahkan Allah adalah memberi maaf. Kita bisa bayangkan, kalau semua pribadi mukmin dan muslim ini punya karakter memberi maaf, maka tidak ada persoalan dalam hidupnya. Karena apa? Allah memerintahkan lebih mulia memberi maaf. Karena apa kok tidak menyuruh minta maaf? Karena lazimnya manusia itu kalau salah minta maaf, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Justru Allah menyuruh yang lebih mulia dari itu, yaitu ulil afwa, yakni memberi maaf sebelum orang lain minta maaf. Sama dengan ini, Bu. Ibu mulia sekali. Sebelum ada pengemis itu mendatangi mobilnya ibu di traffic light, ibu sudah nyiapkan uang. Itu mulia sekali. Sebelum mereka minta, kita sudah nyiapkan untuk memberi. Tapi menjadi hina sekali kalau ada peminta sudah di samping, tidak ditolak, juga nggak ditolak. Nah, ini sama dengan menghambat rezekinya dia. Mana tahu mobil di belakang kita akan memberi. Hina sekali. Orang bermobil, ada pengemis minta, lebih baik ditolak. Biar apa? Dia berkesempatan untuk meraih rezekinya Allah di mobil belakang. Saya sering melihat itu. Sering melihat. Nah, karena itu orang memberi sebelum diminta itu mulia sekali. Tapi hina sekali orang diminta tidak menolak, tapi juga tidak memberi, diam saja kayak patung. Nah, karena itu jadilah pemaaf. Allah yang nyuruh kita khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, konteksnya khudil afwa, Bu. Wa'mur bil urfi itu ajalah orang berbuat baik. Nah, karena dalam konteks ayat jadilah pemaaf, maka perintah mengajak orang berbuat baik hubungannya dengan permaafan. Yaitu apa? Ajak orang lain memiliki pribadi pemaaf. Sehingga kita ini punya jamaah yang karakternya selalu memberi maaf, ajak orang lain. Dan di dalam mengajak orang untuk memiliki pribadi pemaaf akan efektif kalau kita lebih dulu memberi teladan punya pribadi pemaaf. Kemudian jauhkan diri dan orang lain dari sifat pendendam. Karena adanya dendam ini, wa'mur bil urfi menjadi terhambat. Karena itu mari kita ajak siapapun untuk memiliki pribadi pemaaf. Untuk itu beri teladan kalau kita ini orang yang punya karakter pemaaf. Wa'arid anil jahili, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Dan siapa karakter orang bodoh dalam konteks ayat ini? Ibu-ibu yang saya muliakan, kategori orang bodoh yang harus dijauhi. Pertama, orang yang berwatak pendendam. Ini kita waspada, karena watak pendendam itu penyakit, dan setiap penyakit itu mesti menular. Ibu duduk di samping teman yang flu, ibu akan ketularan. Karena penyakit itu menular. Kalau sehat nggak menular.
Ibu duduk bersama teman yang sehat, gak akan ketularan sehat, podo sehat. Tapi kalau yang satu sehat, yang satu berpenyakit, yang sehat nanti ketularan. Nah, dendam itu penyakit menular. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah, wa'mur bil urfi, ajak orang-orang itu akan memiliki pribadi. Yang kedua, orang bodoh itu orang yang gemar tajasus. Tajasus itu mencari-cari aib, kekurangan, kelemahan orang lain. Sibuknya cuma mencari aib, kekurangan, kelemahan siapa. Nah, ini yang juga harus kita jauhi. Namun harus tetap kita jadikan sebagai objek dakwah agar mereka tidak lagi memiliki kegemaran bertajas. Siapa kriteria orang bodoh itu? Nah, orang bodoh itu orang yang hobi namimah. Namimah itu mengadu domba. Namimah itu mengadu domba. Dua, perilaku bodoh ini melahirkan dampak. Orang itu kalau gemar tajasus menjadi bahan ghibah, bahan menggunjing. Dan kalau orang itu hobi namimah, akan punya hobi pula menebarkan fitnah. Dan ini penyakit yang menular. Maka kita harus waspada dari penyakit menular. Berikutnya, orang yang sulit diajak islah. Islah itu artinya berdamai, berbaikan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayatnya pendek, Al-A'raf 199, tetapi ayat ini membimbing kehidupan menjadi baik sekali, mulia sekali, utama sekali. Di mana letak keutamaannya? Pertama, keutamaan pribadi pemaaf itu memiliki ciri orang yang bertakwa. Tadi saya sudah menegaskan, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita minta maaf, tapi Allah menyuruh kita memberi maaf. Contohnya ini, ciri orang bertakwa dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Memaafkan, jadi memberi maaf. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu ayat mendapat dua kebaikan dari Allah, yakni apa? Pemaaf itu termasuk orang yang punya ciri takwa, dan pemaaf itu orang yang berbuat baik dan itu dicintai oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pribadi pemaaf itu sehat. Mengapa sehat? Karena bersih dari permusuhan, bersih dari kebencian, bersih dari kedengkian, bersih dari dendam. Kalau hati kita bersih dari empat macam ini, insya Allah pribadi kita sehat, pribadi sehat. Dan pribadi sehat inilah yang akan menikmati kehidupan, karena nggak disibukkan dengan
rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa kedengkian, dan rasa dendam. Pribadi sehat yang bersih dari 4 ini sama dengan orang yang mampu menggunting sumbunya petasan yang sudah disulut dengan api. Ibu bisa bayangkan, sumbu petasan yang sudah disulut dengan api itu tidak lama meledak. Tapi pribadi pemaaf ini sehatnya di mana? Mampu menggunting sumbunya petasan yang sudah disulut oleh api. Digunting jadi nggak jadi. Ada kekuatan yang luar biasa orang itu kalau memiliki pribadi pemaaf. Pribadinya jadi sehat. Kemudian yang ketiga, pemaaf itu baik untuk kesehatan jasmani. Nah, saya kutip jurnal yang ditulis oleh Lawrence Townsend yang dipublikasikan hasil penelitiannya di Journal of Health Psychology 2016. Beliau menyampaikan hasil penelitian tentang hubungan stres dan depresi dengan sikap pemaaf. Apa ada hubungannya pemaaf dengan depresi dan stres? Ternyata ditemukan hubungan ada. Pertama, pendendam itu berpotensi mempunyai kesehatan fisik dan mental yang buruk. Ya karena dendam sudah buruk, maka kesehatan fisiknya dan mentalnya juga ikut buruk karena diperburuk oleh rasa dendam. Tapi kalau pemaaf nggak bakalan. Pemaaf berpotensi menjadi pribadi yang menarik, kuat menghadapi stres dan terhindar dari gangguan mental. Jurnal berikutnya, Journal of Frontier in Human Neuroscience, dipublikasikan hasil penelitian tentang perbandingan kerja otak antara pemaaf dengan pendendam. Gak main-main, alatnya itu alat radiologi MRI. Saya sudah 2 kali masuk ini. Dan ya MRI itu kayak pendoso gitu, masuk ke dalamnya kita nggak tahu, kayak kapsul, pendoso kapsul ya saya kayak kapsul gitu. Saya sudah 2 kali di MRI. Nah, melalui alat ini ternyata terdeteksi antara pemaaf dengan pendendam. Hasilnya apa? Pribadi pemaaf bagian otak dorsolateral prefrontal cortex yang berfungsi mengaktifkan pikiran, analisis, kecerdasan sehingga lebih arif dan bijaksana, lebih dominan dibanding pendendam. Ini poin pertama, hubungan antara kerja otak antara orang pemaaf dengan pendendam. Yang kedua, pemaaf menstimulus degresinya zat kimia otak yang disebut neurotransmitter yang sifatnya menenangkan dan membahagiakan seperti serotonin, endorfin, asetilkolin, membentuk pola pikir positif dan bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi potensi pikun. Orang dendam itu gampang pikun, tapi kalau pemaaf insya Allah terlambat pikun. Enak mana pun. Sampai seperti ini hasilnya. Dan digambarkan pemaaf itu sel saraf otak cemerlang seperti ini. Jadi sel saraf otaknya memancarkan cahaya
sehingga berpikirnya positif, selalu husnuzon. Nah, beda dengan orang pendendam. Itu sel saraf otaknya itu waduh kayak listrik konslet. Ya seperti ini, dan ini mudah sekali stroke dan mudah sekali mengalami brain death, mati batang otak. Karena itu jadi pemaaf itu damai, harmonis, nggak ada masalah dengan siapa. Temuan berikutnya, pemaaf dapat menyeimbangkan kadar norepinefrin dan epinefrin sehingga kerja jantung stabil, tekanan darah terkendali. Nah, selanjutnya tidak terjadi disfungsi endotel yang merupakan awal terjadinya penyakit berbahaya seperti stroke, serangan jantung, sakit ginjal dibanding pendendam. Karena itu dampak pendendam itu ya panjang, membahayakan. Karena itu Allah melarang hambanya memiliki rasa dendam. Pemaaf lebih tahan terhadap stimulus nyeri dibanding pendendam, karena kerja otak hipotalamus lebih efektif dan mampu menahan stimulus nyeri. Orang pemaaf itu mesti bersamaan dengan penyabar. Pemaaf dan penyabar, pemaaf dan penyabar itu gandengannya. Tidak ada orang pemaaf penguring-uringan itu. Itu tidak pemaaf. Jadi pemaaf itu penyabar. Orang pemaaf dan penyabar itu mampu menahan atau mampu melahirkan stimulus nyeri. Jadi kalau di tubuhnya itu sudah mulai terasa nyeri-nyeri, itu kemudian dialihkan, bukan dikeluhkan. So kalau orang itu nyeri mengeluh, kemudian cerita ke teman-temannya, aku kok nyeri semua ya. Nah, temannya bilang, aku ya remuk kabeh. Maunya curhat, ternyata curhat doang. Nah, terus ngejak pijut-pijutan. Jadi stimulus nyeri itu gini. Stimulus nyeri itu pandai mengalihkan. Nyeri iya, tapi kemudian dipijeti sendiri sambil istighfar, astagfirullah, lutut saya nyeri, mungkin waktu muda ular lutut dan sujud kali ini, astagfirullah. Jadi muhasabah sambil istighfar akan diberi kekuatan oleh Allah, sehingga apa? Nyeri menjadi media menghibur pahala, menguatkan kesabaran dan keimanan. Tapi kalau dikeluhkan tidak dapat apa-apa, cuma dapat nyerinya doang dan tambah nemen nyerinya. Maka orang yang pemaaf dan penyabar itu berlipat-lipat pahalanya dari Allah. Orang kena duri sabar saja berganti maghfirah. Orang kena duri sabar itu mendapat pahala. Tapi kalau kena duri meso-meso ya malah tambah dosa. Wis durinya sakit, tambah dosa. Oleh apa urusan? Karena itu positif sekali ya penelitian. Nah, kemudian pemaaf memiliki pola pikir positif yang dapat membentuk sistem imun dalam tubuh manusia, sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup dibanding pendendam. Nah, ibu-ibu, pendendam itu kalau saya ranking ya, pendendam itu menduduki penyakit hati level 9. Ibu pernah ngikuti sambal level? Iya, sambal level. Tingkat pedesnya itu pendendam itu sampai pada level 9. Ini Bu. Jadi tangga penderitaan karena putus silaturahim, putus hubungan cinta kasih,
Akhirnya apa? Muncul permusuhan. Jadi orang itu kalau putus silaturahim, putus ukhuwah, maka yang subur adalah permusuhan. Orang punya musuh itu tidak nyaman. Ya. Jangankan ketemu musuhnya, dengar suaranya itu lo perut mules. Kalau mau simpangan, cari jalan alternatif. Di ruangan ber-AC tetap merasa sumuh, karena yang bikin sumuh ada musuhnya di situ. Mau ke Melijo, kok musuhnya di situ gak jadi? Karena apa? Karena ada musuhnya. Takut yang dibelanja nanti diketahui musuhnya. Jadi serba repot orang punya musuh itu, tersiksa. Tapi kenapa orang kok punya hobi nyari musuh? Bahkan kalau nggak punya musuh geringgingin malah. Heran saya tuh. Menderita kok orang punya musuh. Ingat musuhnya itu, wah, marah. Kalau ngulek sambel ingat musuhnya, sambelnya lembut, kadang lembut. Lelah orang punya musuh. Itu baru penderitaan level 1. Akibat putus silaturahim akhirnya punya musuh. Nah, orang bermusuhan itu mesti sibuknya suudzon, buruk sangka terhadap musuhnya. Gak mungkin orang punya musuh husnuzon, itu gak mungkin. Orang punya musuh itu mesti sibuk suudzon, buruk sangka. Nah, kalau sudah buruk sangka, sudah masuk wilayah jelek. Orang buruk sangka itu lebih buruk daripada yang disangka buruk. Karena yang disangka buruk belum tentu buruk, sedang yang menyangka buruk lebih dulu buruk. Sudah jelek. Mengapa? Karena orang punya buruk sangka itu sama dengan memasukkan pengaruh keburukan kepada pikirannya, sehingga pikirannya jadi buruk. Memasukkan pengaruh buruk kepada perasaannya, sehingga perasaannya selalu buruk. Memasukkan pengaruh buruk ke dalam hatinya, sehingga hatinya juga ikut buruk. Memasukkan pengaruh buruk kepada penglihatannya, sehingga melihat siapapun dengan pandangan buruk. Memasukkan pengaruh buruk ke dalam telinganya, sehingga dengan siapapun itu suara buruk. Jadi orang suudzon itu memasukkan pengaruh buruk ke dalam pikirannya, perasaannya, hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya, sehingga tidak bisa melihat orang lain baik. Kenapa? Ya karena sudah dimasukkan pengaruh buruk. Sama, ada seseorang sejak subuh pakai kacamata hitam sampai zuhur nggak dilepas, terus bilang sejak subuh kok mendung ya? Enggak mendung. Karena matanya ditutup kacamata hitam, sehingga semuanya nampak hitam. Orang suudzon juga begitu. Sakit. Mengapa suudzon? Ya karena ada musuh. Apa berhenti di situ? Tidak, ada level ketiga. Orang itu kalau suudzon selalu mencari pembenaran terhadap suudzonnya lewat kegiatan apa? Tajasus. Nanti baca surat Al-Hujurat 12. Tajasus. Jadi setelah suudzon itu berikutnya adalah tajasus, mencari-cari aib, kelemahan, kekurangan orang yang disuudzon. Untuk apa? Mendapat justifikasi, pembenaran. Tajasus. Nah sekarang naik lagi Bu.
hasil tajasus itu menjadi bahan hibah menggunjing. Teorinya begini Bu, orang tidak mungkin menggunjing tanpa bahan. Maka semakin memperoleh banyak bahan hasil tajasus, gunjingnya semakin khusyuk. Sama dengan ini Bu, wartawan tidak akan bisa menulis berita kalau tidak mencari sumber berita. Maka semakin banyak data-data yang diperoleh dari sumber berita, wartawan enak sekali menulis. Karena apa? Didukung sumber berita. Nah, orang ghibah itu akan lama dan khusyuk ketika bahan yang diperoleh dari tajasus semakin banyak, dan itu tersiksa. Enaknya cuma melampiaskan nafsu, tapi selanjutnya tersiksa. Karena apa? Hati nuraninya selalu ditekan, dibebani dengan dosa. Sampai level ghibah ini tumpukan dosanya sudah nggak terhingga. Orang bermusuhan ya berdosa. Karena kita diperintahkan oleh Allah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, bukan bermusuhan. Maka bermusuhan itu menghimpun dosa, suudzon juga menghimpun dosa, tajasus yang menghimpun dosa, apalagi ghibah tambah dosa. Nah, orang itu kalau hati nuraninya penuh dengan dosa, sulit menerima hidayahnya Allah. Seperti kaca berdebu, tidak bisa menangkap sinar dan tidak bisa memantulkan sinar. Karena itu sakit. Gara-gara apa? Putus silaturahmi, putus ukhuwah Islamiyah, tidak menjadi pribadi pemaaf. Apakah berhenti hibah? Tidak. Masih ada tangga penderitaan berikutnya. Yang kelima adalah namimah. Kerjanya apa? Mengadu domba. Sebenarnya domba itu tidak ada kok yang tengkar. Domba tengkar itu karena diadu. Nah, jadi namimah itu mengadu domba. Ya. Setelah namimah Bu, ya lahirlah kristal, yaitu membenci. Karena yang diadu dengan yang diadu kan semangatnya membenci. Petinju itu semangatnya apa? Ya mengkawal lawannya. Jadi orang itu kalau sudah level namimah itu muncul budaya menebar kebencian. Nah, level berikutnya yang ketujuh adalah dengki. Kalau sudah dengki itu cenderung agresif. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang dengki itu selalu mencari teman untuk diajak mendengki orang yang didengki. Jadi pendengki itu kerjanya cari supporter untuk diajak bersama-sama meroyok orang yang didengki. Nanti baca wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau sudah mendengki, nah ini dosa besarnya adalah tersebarnya fitnah, saling memfitnah. Padahal dalam Al-Quran itu ditegaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kalau sudah saling menebar fitnah, maka puncak penderitaannya adalah saling mendendam. Agar kita ini tidak disiksa oleh 9 penderitaan ini, Allah memberi rumus khudil afwa, jadilah pemaaf. Dengan pemaaf nggak akan terjadi permusuhan. Karena nggak ada permusuhan, dan perlu ada suudzon.
Karena nggak ada suudzon, nggak akan terjadi tajasus, namimah, ghibah, namimah, benci, dengki, apalagi dendam. Selesai. Allah memberi petunjuk dengan jelas sekali. Nah, sekarang ibu tanya, di mana tenangnya orang hidup kalau sehari-hari disiksa dengan 9 penderitaan itu? Padahal doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa ini hasanah? 9. Ini sayian, jelek. Karena itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kita harus bersih dari ini. Kalau bersih dari ini, hidup kita menjadi hasanah sebagai modal untuk wafil akhirati hasanah, untuk kemudian selamat dari api neraka. Sedangkan 9 ini nyeret ke neraka semua. Jadi 9 tanda ini budayanya orang-orang calon penghuni neraka. Berbahaya sekali. Di dunia 9 ini menjadi penghambat kemajuan. Kalau 9 ini mewarnai kehidupan manusia, maka menjadi penghambat sinergisitas, menjadi penghambat satu visi satu misi, menjadi penghambat peduli. Karena orang punya musuh gak bakalan peduli dengan musuhnya. Kalau musuhnya dapat musibah, gak bakalan berempati, bersimpati, malah syukurin, tahu rasa lumplon itu. Ya kan? Jadi gak mungkin caring, gak mungkin sharing, berbagi, gak mungkin kolaborasi kerjasama, gak mungkin bisa inovatif. Karena apa? Pikirannya habis, energinya habis untuk ini. Mulai permusuhan sampai mendendam, waktunya habis, umurnya habis, apalagi punya kreativitas. Nah, ini bahayanya kalau orang itu tidak memiliki pribadi pemaaf. Nah, yang keempat, pribadi pemaaf itu selamat dari kebangkrutan amal di akhirat. Rasulullah pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang bangkrut itu adalah umatku yang hari kiamat nanti menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi dia pernah memaki, menuduh, makan harta orang lain. Selain itu ia pernah membunuh dan menyakiti orang lain. Lalu pahala kebajikan yang didapat dari sholat, zakat, puasa itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dirugikan. Ketika pahala-pahalanya itu habis, sedangkan tuntutan mereka yang dirugikan belum semuanya terpenuhi, setelah itu sebagian dosa mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia sendiri dilemparkan ke neraka. Jadi inilah kebangkrutan amal akibat kesalahan dengan sesama manusia yang tidak saling bermaaf. Maka untuk menghindari kebangkrutan ini, khudil afwa, milikilah pribadi pemaaf, jadilah pribadi pemaaf. Nah, tadi sudah saya anjurkan bangun tekadmu dengan Allah, jangan sampai dosa terbawa mati. Maka dosa terhadap Allah segera bertaubat, kesalahan terhadap sesama manusia segera bermaafkan. Saya kira ini yang dapat saya antarkan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini. Allah, kalau ada yang mau tanya saya silakan. Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Tentang pribadi pemaaf Ustadz, pernah mendengar kisah di zaman Rasulullah
bahwa Rasulullah itu memaafkan seseorang yang membunuh pamannya, gitu. Wasi kayaknya gitu. Nah, Rasulullah ini memberikan maaf kepada wasi, tapi Rasulullah memberi pesan untuk tidak mau lagi ketemu dengan wasi. Apakah itu bisa Ustadz kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita itu menghindari banyak, menurut kita banyak mudorotnya. Kalau misalnya kita sudah bermaafkan, tapi seseorang ini menurut kita banyak mudorotnya. Satu, memancing kita juga ikut ghibah, terus itu tadi namimah dan lain-lain. Gimana Ustadz? Apakah boleh meniru seperti itu? Matur suwun. Begini Bu, memahami sikap Rasul, mau memaafkan tapi dengan catatan tidak mau ketemu lagi, tidak mau melihat wajahnya Wahyu. Itu kita pahami karena sedihnya Rasul itu tidak ketulungan. Karena paman beliau yang sangat hebat di dalam membela Islam itu dibunuh oleh seorang dan sangat licik karena dia dibayar oleh Hindu, kan? Licik sekali, tidak gentle di laga pertempuran. Nah itu yang menjadikan Rasul sedihnya bukan main, maka sangat dimaklumi kalau kesedihan Rasul itu meskipun bisa memaafkan tapi tidak ingin ketemu, karena kalau ketemu Rasul mesti ingat. Apakah itu boleh dicontoh? Boleh, kalau memang kesedihannya seperti yang dialami Rasul. Tapi kayaknya nggak ada di antara kita yang mengalami sedih seperti Rasulullah. Luar biasa. Jadi Rasul itu sudah contoh yang paling top. Andai kata Rasul tidak memaafkan itu maklum. Ya toh? Tapi dia masih memberi contoh. Beliau memaafkan. Hanya satu catatan, karena gambaran sedihnya Rasul itu tidak keturunan. Karena Hamzah itu Rasulullah disegani dan ya semuanya jadi takut dengan Hamzah. Namun perlu dicatat pula, Wahsy juga akhirnya masuk Islam dan membunuh musuh-musuh karena ingin apa ya, membalas kesalahannya biar nanti di akhirat bisa ketemu Rasul. Gitu ya Bu ya. Dan kita ini harus belajar terus untuk bisa memaafkan kesalahan dengan satu tekad begini Bu. Memaafkan kesalahan orang itu sama dengan menanam. Dan dalam filsafat Islam, mayazruk yahsud, barang siapa yang menanam pasti panen. Maka ketika kita ikhlas memaafkan orang, tentu kita ini nyelengi tanaman. Karena kita tidak lepas dari yang namanya salah. Mudah-mudahan kalau saya nanti salah, sebelum saya minta maaf, sudah lebih dulu dimaafkan. Tekad itu yang harus kita tahu. Dan tekad lagi, jangan sampai dosa dengan sesama manusia itu terbawa. Ustaz, kalau tadi nyambung yang misalkan pengalaman saya pribadi, saya punya pengajian gitu, tapi saya tuh nggak nyaman ada di dalamnya, saya jadi pengurusnya gitu, terus saya merasakan saya terluka gitu misalkan, tapi saya memaafkan mereka, saya kalau ketemu juga saya peluk bias, tapi saya nggak mau masuk lagi ke pengajian itu memaafkan karena saya berpikir begini, kalau saya ada di dalamnya hati saya tambah sakit karena pribadi yang mungkin beliau pada berubah, cara pandang saya dengan beliau itu berbeda, tapi
insya Allah saya udah memaafkan mereka, saya udah kalau ketemu juga saya happy, tapi saya nggak mau lagi situ lagi gitu loh Ustaz. Iya. Itu gimana? Itu apa saya belum memaafkan atau belum berakhir gitu gimana? Sudah, secara syar'i itu sudah memaafkan. Hanya karena kalau nanti ketemu madorotnya lebih besar, ya maka nggak apa-apa. Karena ya seperti Rasul itu loh, kalau ketemu lagi nanti jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi terusik sakit hatinya Rasul, kekejiwaan Rasul sampai paman yang dicintainya kok dibunuh. Jadi tidak masalah. Ya jaga jarak aman. Mereka itu minta saya untuk aktif lagi gitu loh, karena katanya karena saya sepi gitu loh Ustaz. Tapi teringat itu kan kejadiannya bukan sekali 2 kali. Saya udahlah madorotnya nanti saya juga malah saya lupa gitu. Jadi saya ketemu bahagia ketemu mereka tapi tidak ada di dalamnya itu apa ya Ustaz ya? Ibu bisa membuka forum lagi dan kalau sana sepi suruh terbang aja biasa. Oh makasih loh Ustaz. Terakhir ya Ustaz ya? Terakhir ya? Seket terus di sini. Agak maju, Mbak, nggak capek. Nah, speakernya nggak maju. Yes. Terima kasih. Enggak Bu. Terima kasih. Yang saya tanyakan tadi sudah dijelaskan tentang pendendam. Ini ya, kalau bagaimana caranya menghilangkan rasa dendam yang berkepanjangan, tapi sudah berusaha istighfar, tapi kok masih hati ini belum ikhlas untuk memaafkan orang itu. Jadi siap tahu dia kok sakitnya tambah memuncak padahal sudah istighfar dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini tanya dua tema. Apakah anak yang berbuat zina itu orang tua menanggung dosanya? Oh iya. Sama Bu dengan yang pertama tadi. Jadi sebaiknya ngambil sikap bijak. Kalau memang sudah memaafkan, kemudian kalau ketemu khawatir nanti terusik ya, sakit hati lagi ya, sebaiknya jaga jarak aman saja. Dan di dalam surat As-Saffat, Fusilat ya. Dalam surat Fusilat itu kan bahwa orang yang memberi maaf atau orang yang mensikapi baik orang yang menjeleki kita, itu Allah akan merubah hatinya menjadi persaudaraan yang sangat intim. Karena itu berdoalah terus kepada Allah dan agar orang-orang yang memusuhi kita itu dibalik hatinya untuk mencintai kita. Allah yang maha membolak-balikkan hati itu nggak perlu menitan, getian. Karena batas antara cinta dan benci itu kan setipis kulit ari. Ya. Karena itu ya kuatkan doa untuk bisa mendapat perlindungan dari Allah agar tidak ada musuh yang mencelakakan kita, merugikan kita. Dan sesungguhnya kalau kita sudah berdoa dan berzikir untuk bisa melembutkan hati, kok ternyata belum bisa selembut yang kita harapkan, maka perlu muhasabah. Pertama, jangan-jangan doa saya belum serius. Atau yang kedua, husnuzon kepada Allah bahwa Allah masih senang mendengar doa saya. Karena itu teruskan berdoa. Dan yang ketiga, kalau doa-doa untuk mendapatkan kelembutan hati kok hati belum lembut, ada ginseng dari Mesir yang menyarankan periksa makananmu. Jangan-jangan yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu itu ada yang subhat, bukan sekedar haram, subhat saja sudah mengganggu ya, kelembutan hati. Nah itu yang pertama.
Yang kedua, kalau anak melakukan perbuatan dosa, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ya maksarul muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alai bita'libi wa ta'libihi." Wahai kaum muslimin, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa anak, maka wajib membekali anak itu berilmu dan berakhlak. Sesungguhnya Allah akan menolong orang tua yang berhasil membekali anaknya dengan ilmu dan akhlak. Wa man taraka waladahu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa orang tua yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak berilmu dan tidak berakhlak, maka setiap dosa yang dilakukan anak orang tua itu bertanggung jawab. Atas dasar hadis ini maka kembali anak berbuat begitu, sudahkah orang tua mendidik dan membekali mereka? Kalau orang tua sudah berhasil mendidik mereka, kok masih begitu, orang tua sudah tak punya tanggung jawab. Karena sudah dididik, amanat sudah ditunaikan, maka itu kesalahan saudara. Tapi kalau orang tua tidak pernah membekali anaknya dengan ilmu dan akhlak, dan anaknya berdosa pun ada pembiaran, itu orang tua itu bertanggung jawab. Ya, gitu ya dia. Nah ya, yang penting membekali ilmu dan akhlak itu bukan sekedar nyekolakan, tapi pendampingan terus setiap hari harus ya, kamu harus menasihati, mengawasi, memberi contoh, ya memberi contoh, mewaspadai kemanusiaan, ya. Kalau pulang terlambat perlu ditanya, bukan bawel. Ya, tidak apa-apa anak bilangin, oh ibu ini bawel amat itu, tidak apa-apa itu. Daripada nanti kamu terjerumus ke dalam dosa. Metodenya kan banyak, Ustaz. Nah, iya, pendekatannya yang penting. Pendekatannya selama pendekatan persuasif, insya Allah tidak ada masalah. Bukan, Ustaz, kadang kan zaman sekarang itu kan banyak sekali kasus seorang anak dengan orang itu ada karena beda zaman, Ustaz. Ya. Nah, jadi kita itu kadang bisa menyampaikan nasihat ke anak itu bisa dari selain niatnya menasihati, tapi kan mengutip pendapat orang lain, hadis itu kan bisa seperti kalau kita menasihati secara langsung kan ilmu kita kadang sok dibawa anaknya, dalilnya keliru. Jadi mending ambil dalil yang kuat untuk di-share misalnya di grup keluarga atau di umum gitu, Ustaz. Iya, ya itulah strategi dakwah, namanya bil hikmah, bijaksana. Kalau kita nggak bisa nasihati langsung, bahasa Jawanya nabuk ini tangan, pinjam kekuatan orang yang mampu untuk menasihati, menyadur gitu ya, Ustaz. Iya, tidak masalah. Dan begini sebenarnya, seorang ibu itu kan madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ada kekuatan yang dimiliki oleh seorang ibu yang harus diberitahukan kepada sang anak. Tidak langsung kamu itu anak bunda, tetapi menceritakan orang lain. Nah, sesungguhnya kalau orang tua buta huruf, hidupnya di desa kesak-kesok atrok, kalau mampu mengantarkan anaknya jadi sarjana, itulah ibu yang berhasil. Di saat anaknya yang sarjana, belum tentu mengantarkan cucunya ibu jadi sarjana. Berarti lebih sukses siapa? Ibu meskipun atrok, besok, esok, buta huruf. Itu cara yang paling efektif. Dia akan mikir dua kali, iya. Berarti lebih sukses ibu di hadapan Allah daripada saya yang diantarkan ibu yang buta huruf, besok, esok, tapi saya jadi sarjana. Belum tentu saya bisa mengantarkan anak saya melampaui saya. Pendekatan seperti itu namanya budut rosok, ngerogoh rosok.
untuk merokok pelong. Kolesterol. Kolesterol. Asam Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.